Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menyebutkan materi apa yang akan kami sampaikan. Perkenalkan, saya Ayu Hinengkati. Materi yang akan saya sampaikan mengenai dampak COVID-19. Nama saya Ajeng Desmayanti, saya akan menyampaikan materi tentang profil Desa Wanasigra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Alfirindra Mulia Pauji. Di sini saya akan menyampaikan metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikir Mutar Rahman dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A, kelompok observasi Desa Wanasigra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari kelas C. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai perkembangan kasus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Susilawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas C akan membacakan skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra. Oke, langsung saja kita ke videonya. Virus corona ialah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti flu, radang tenggorokan sakit, dan yang lain-lain. Kita tidak bisa mengatakan ketika ada orang yang flu, batuk-batuk bahwa dia terdampak virus corona. Karena virus corona itu untuk memastikannya harus mengikuti rapid test terlebih dahulu supaya bisa meyakinkan bahwa dia terkena atau tidaknya. Nah, virus corona ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, lalu menyebar seluruh dunia mulai pada bulan Januari 2020. Khusus di Indonesia, adanya virus ini tepat pada bulan Maret 2020. Pada mulanya penyebaran virus corona ini belum dianggap berbahaya, namun setelah berjalannya waktu, dampak yang begitu besar terasa di berbagai bidang kehidupan, dari mulai bidang kesehatan, ekonomi, sosial. Untuk upaya pencegahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing atau jaga jarak sekitar 1 meter atau lebih. Setelah terjadinya lonjakan lagi peningkatan yang terdampak virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, selain PSBB, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ya, ketika di Idul Fitri kemarin, mungkin di sebagian kota ada yang beribadahnya di rumah, tidak sholat Idul Fitrinya berjamaah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode penelitian. Di dalam memecahkan suatu permasalahan harus melalui beberapa tahapan atau prosedur agar hasil dari penelitian itu mendapatkan data yang faktual, konkret, sesuai dengan fenomena di lapangan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ada suatu langkah selanjutnya yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya, lebih tepatnya karya ilmiah, dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif, metode penelitian kasus, dan juga metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, penelitian, skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, ialah observasi langsung ke Desa Wanasigra, wawancara dengan kepala desa yaitu Yudi Wahyudi, dan analisis dokumen. Baik teman-teman, selanjutnya akan dibahas perkembangan COVID-19 di Indonesia oleh teman saya. Perkembangan kasus COVID-19. Telah kita ketahui bersama bahwa info mengenai COVID-19 menjadi suatu informasi yang sangat mendunia sekarang. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok pun mengetahui bagaimana dampak dan bahayanya itu COVID-19 atau corona itu. Maka dari itu,
Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam akibat adanya corona atau COVID-19 yang memang sangat berdampak pada beberapa sektor, baik itu ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, budaya dan segala macam. Itu menjadi ancaman yang terbesar untuk saat ini. Karena apa? Karena corona atau virus corona itu sangatlah berbahaya, lebih berbahaya dari kasus-kasus dan lainnya atau virus-virus yang lainnya, karena memang saat ini kasus corona menjadi nomor 1 di Indonesia karena sampai saat ini juga belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan atau meminimalisir tentang virus corona. Kasus COVID-19 itu sangatlah membuat masyarakat resah, membuat masyarakat bimbang, membuat masyarakat menjadi kalah kabut. Mereka bingung untuk bagaimana mereka sebenarnya. Pemerintah telah menganjurkan untuk tetap di rumah, sedangkan mereka meski harus menjalankan aktivitas karena harus membiayai atau menghidupi kehidupan mereka sendiri. Terima kasih. C. Profil Desa Wanasigra. Desa Wanasigra merupakan salah satu desa Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Atas wilayah Desa Wanasigra adalah sebelah utara perbatasan dengan Desa Margaluyu, sebelah selatan dengan Desa Sukamana, sebelah timur dengan Desa Cikoneng, dan sebelah barat dengan Desa Sindangkasih. D. Skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Sabtu 6 Juni 2020 di Desa Wanasigra bersama Kepala Desa Bapak Yudi Wahyudi, hal itu sesuai dengan anjuran kebijakan pemerintah pusat. Skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyemprotan disinfektan ke tiap rumah sebanyak 16 kali selama 2 bulan. Setiap dusun yang ada di Desa Wanasigra disediakan tempat cuci tangan atau wastafel sebanyak 3 buah per dusun dari total 5 dusun, lalu ditambah dengan 1 wastafel yang ada di desa, sehingga total penyediaan wastafel sebanyak 16 buah. Nomor 3 dilanjutkan oleh rekan saya. Skema penyuluhan COVID-19 di Desa Wanasigra. Antara lain yaitu yang ketiga, memberi bantuan yang bersumber dari dana desa sebanyak 183 KK, bantuan sosial tunai Kemensos sebanyak 63 KK, bantuan perluasan pangan non-tunai sebanyak 135 berupa sembako, beras, kacang-kacangan, buah-buahan dengan total nominal 200.000, bantuan langsung tunai dan dana desa dan Kemensos senilai 600.000 per KK untuk sistem pengambilan bantuan sosial dari Kemensos diambil di kantor pos, sedangkan untuk bantuan langsung tunai dari dana desa diambil dari atau pengambilannya di kantor Desa Wanasigra. Yang keempat, adapun bantuan dari provinsi untuk Desa Wanasigra berupa sembako senilai 500.000 dengan rincian 350.000 berupa sembako dan 150.000 berupa uang tunai. Total bantuan dari provinsi untuk Desa Wanasigra sebanyak 2 KK. Yang kelima yaitu infak yang bersumber dari perangkat desa, peserta PKH, infak dari hasil Idul Fitri, bantuan sembako kabupaten, Bajras kabupaten sebanyak 158 kantong beras dengan berat masing-masing 5 kg. Yang keenam yaitu Gesibu atau gerakan nasi bungkus sebanyak 1 kuintal dari kabupaten untuk dapur umum. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.